adalah kecewa sama Tuhan, kok sudah jalan 5 tahun, udah sempat mengandung, harus keguguran. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bapak Ibu teman-teman yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu teman-teman bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Saat ini di studio podcast Kana sudah hadir Kak Junior Marwanaya. Oke, benar ya? Benar sekali. Junior Marwanaya. Betul sekali. 17 tahun sudah mengarungi bahtera rumah tangga. Benar sekali. Wow. Setelah 5 tahun baru Tuhan berikan keturunan. Ya, betul sekali. Ini gimana ceritanya, Kak? Ceritanya cukup panjang dan pastinya sangat seru sekali. Karena selain dalam kehidupan berumah tangga, keinginan kita pastinya ingin mendapatkan keturunan. Tentunya ya. Tapi semua itu ada perjalanan-perjalanan masing-masing dalam setiap rumah tangga. Tapi Tuhan punya rencana yang baik. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang Tuhan belum berikan, ada yang Tuhan juga belum berikan. Tapi yang pastinya itu ada izinnya Tuhan. Ada Tuhan punya maksud untuk kita bisa menikmati anugerah Tuhan. 5 tahun buat kami perjalanan berumah tangga pada saat itu. Untuk mendapatkan keturunan, ceritanya cukup panjang dan ceritanya cukup indah. Ini 5 tahun kosong nih ceritanya, Kak. 5 tahun itu kosong. Kosong, tapi ada banyak cerita di dalamnya. Oke, seru sekali nih. Ada banyak ceritanya. Tahun pertama seperti biasalah, masih manis-manisnya, masih indah-indahnya dalam rumah tangga ya. Ya masih masa-masa bulan madu. Ya, begitu ceritanya. Masih mau berdua dulu. Masih mau menikmati berdua. Berarti belum program itu ya? Belum program. Tapi setelah memasuki tahun-tahun berikutnya, setelah melihat teman-teman sudah mendapatkan anak, kerinduan kami juga mau mendapatkan seorang keturunan pastinya. Tahun kedua kami lewati dengan cerita yang cukup luar biasa. Tahun kedua itu juga kami sudah mendapatkan. Sudah isi. Sudah isi sebenarnya. Tetapi kembali lagi. Semua kedaulatan ada dalam tangan Tuhan. Tuhan mungkin belum izinkan dan akhirnya harus mengalami keguguran yang pertama.
keguguran. Harus mengalami keguguran. Oke. Kami terus jalani. Oke. Tahun ketiga, tahun keempat. Kami Ya. jalani terus. Kami nikmati prosesnya Tuhan. Sekalipun ada banyak hal-hal yang membuat kami sempat kecewa. Sama Tuhan? Bukan. Sesama manusia. Oh. Sesama teman-teman. Kenapa? Karena diomongin nggak punya. Karena ya itu seperti omongan-omongan yang kurang sedap untuk didengar lah ya. Kurang sedap untuk didengar, sepertinya kayaknya membuat iman kami jadi lemah. Seperti kadangkala kok begini. Ya. Bukannya memberikan support yang baik. Ya, malah dijatuhin. Malah dibilang lemah lah. Tapi saya kembali lagi kepada firman Allah. Ya. Saya mengingat kembali kepada kebenaran firman Allah, bagaimana proses Abraham. Juga proses orang wanita yang bernama Hana. Oh ya. Untuk mendapatkan keturunan. Tidak segampang yang kita bayangkan. Ya. Menunggu waktu yang cukup lama bagi Abraham. Ya. Dan menunggu waktu yang cukup lama juga bagi seorang ibu yang bernama Hana. Ya. Ya. Walaupun harus dikucilkan. Ya. Hana harus dikucilkan. Tapi saya tetap berpegang pada firman Allah bahwa Tuhan punya maksud yang baik. Ya. Pastinya seperti itu. Ya, ya. 4 kali, kalau kurang lebih 4-5 kali dari awal pernikahan kami selama 5 tahun itu, sebelum kami mendapatkan seorang anak yang pertama, 4-5 kali istri harus mengalami keguguran. 4-5 kali? 4-5 kali mengalami keguguran. Loh, ini kandungan lemah atau gimana Kak Jun? Menurut sesama sahabat, teman, orang selalu berpikir bahwa itu kandungannya lemah. Tetapi setelah kami periksa dengan dokter, dokter cuman hanya bilang tidak boleh terlalu capek aja. Oke, berarti ini faktor keletihan. Keletihan saja. Loh, ini kok bisa sampai 5 kali? Kenapa? Berarti harusnya kalau udah ketahuan keletihan, kenapa nggak dari awal tuh jangan terlalu capek gitu loh? Sebenarnya juga harus berpikir seperti itu. Tetapi kembali lagi, ya. Kita tidak bisa atur Tuhan. Kita tidak bisa atur Tuhan karena semua kedaulatan ada dalam tangan Tuhan. Keinginan kita, keinginan kami, ya maunya jadi. Tapi semua itu kembali lagi, ada Tuhan punya rencana di balik semua itu. Ya. Selama 5 tahun itu kami terus bergelut. Ya. Kami harus berdoa, kami harus bergumul, ya. Menanyakan, berbicara, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan pastinya. Ya. Kenapa ini harus terjadi? Mengapa ini terjadi bagi kami? Ya. Tapi Tuhan selalu ingatkan kepada kami bahwa Tuhan pasti mau kasih kepada kami yang terbaik. Amin. Dari yang sebelumnya. Ya. Yang kami harus hadapi. Ya. Tapi sebelum itu kita harus ingat kembali bahwa ada hal-hal yang harus kita bereskan kembali untuk kita mendapatkan mujizat. Untuk mendapatkan keturunan yang Tuhan, yang sangat diidam-idamkan. Ya. Dalam kita berkeluarga, ya. Dalam berumah tangga, pastinya ingin mendapatkan seorang anak. Ya. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kami harus hadapi ini dengan proses yang cukup panjang. 5 tahun bagi kami cukup panjang. Wow, 5 tahun dan itu 4-5 kali mengalami keguguran. Itu bagaimana kondisi tubuh istri pada saat itu? Ini bukan sekali, 2 kali, 4-5 kali. 4-5 kali. Yang pasti kondisi tubuh, ya kebanyakan orang pasti sepertinya sudah tidak mau lagi lah. Ya itu sakit loh. Sakit. Kan dikurek ya. Nah, tapi entah selama 4-5 kali ini belum dikuret. Oh, jadi itu keluar dengan begitunya saja. Hah? Tanpa harus dikuret, tanpa harus ada tindakan-tindakan dokter. Keluar selama 4-5 kali itu. Jadi keluar begitu saja. Oh. Mau bicara sebelum keluar, mengeluarkan air kecil,
Ya. Ya, sebelum buang air besar, itu semua ikut berbarengan pada saat itu. Wow. Jadi sangat menyedihkan. Sebenarnya bagi kami sangat sedih. Sangat sedih kok seperti ini. Kami sebagai hamba Tuhan sama-sama melayani ya. Melayani sama-sama. Kami ikut Tuhan. Kami melayani pekerjaan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Harusnya diberkati. Harusnya kita mendapatkan sesuatu yang baik dong pastinya ya. Tapi Tuhan izinkan ini terjadi bagi kami untuk kami melihat bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam cerita hidup kami. Supaya next generation kami itu juga menceritakan bagaimana nanti ke depannya dia tahu dari mana kisah kehidupannya. Wow. Sempat kecewa nggak sama Tuhan? Kalau dibilang sempat kecewa sama Tuhan, sedikit lah. Ya, manusiawi pasti ya. Adalah kecewa sama Tuhan. Kok sudah jalan 5 tahun, udah sempat mengandung, harus keguguran. Selama itu 4-5 kali dalam 5 tahun itu. Sempat ada kecewa sama Tuhan. Tapi kembali lagi, Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan pastinya. Dan terus berharap sama Tuhan. Pasti terus berharap. Tapi ada benarnya sih. Ada yang harus dibereskan ini. Harus. Ada yang harus dibereskan. Harus ada sebenarnya pasti ada yang belum beres nih. Benar sekali. Kenapa Tuhan nggak buka gitu ya kan? Memang harus ada yang dibereskan. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita sepertinya baik-baik saja. Tetapi ada hal yang tidak baik-baik saja terjadi dalam hidup kita. Khususnya kami berkeluarga, kami baik-baik saja. Tapi mungkin pribadi saya, secara pribadi yang tidak baik-baik saja pada waktu itu. Karena pada saat itu saya pribadi sedang berkonflik dengan sosok ayah kandung saya sendiri. Saya sempat merasakan kekecewaan yang begitu berat. Yang sebenarnya sosok seorang ayah yang menjadi panutan saya, yang menjadi pembimbing saya, ternyata itu yang membuat saya kecewa. Kurang lebih 2001 itulah awal saya kecewa terhadap sosok ayah saya. Kepahitan. Sangat-sangat pahit. Kepahitan yang cukup berat yang saya harus hadapi. Kenapa Kak Jun? Ada peristiwa yang membuat kami sekeluarga khususnya, yang membuat kami kecewa. Kami harus ditinggalkan. Walaupun tidak harus berpisah. Walaupun tidak berpisah dengan ibu kami. Tidak bercerai ya? Tidak bercerai. Ditinggal begitu aja? Ditinggal, tetapi kami mendapatkan berita yang kurang sedap, kurang baik lah untuk kami terima sebenarnya dari cerita itu. Dan itu yang akhirnya membuat Kak Jun akhirnya kecewa, kepahitan. Sangat-sangat kecewa dan sangat-sangat kepahitan. Berarti waktu Kak Jun menikah, papa nggak ada, ayah nggak ada? Ayah hadir. Oh, hadir. Dia juga yang merestui kami sebenarnya. Tapi sebelum kami menikah, disitulah kami harus adakan pemberesan terlebih dahulu. Sebelum menikah pada waktu itu? Sebelum menikah sebenarnya kami harus adakan pemberesan. Tetapi tidak kami lakukan. Khususnya Kak Jun ya? Khususnya saya. Dan hampir tidak menikah. Hampir tidak menikah. Kenapa? Karena cerita itu sudah sempat didengar. Oh, calon istri? Ya. Oh, nanti sudah sempat didengar. Artinya tuh, wah track recordnya nggak bagus nih. Ya. Nanti takut juga terjadi sama istri gitu ya? Begitu. Ntar ditinggal lagi aku gitu ya? Dan keluarga dari istri pun sudah sempat mendengar. Oh, berarti Kak Jun nggak cerita berarti saat itu? Cerita. Karena itu sudah sangat terdengar beritanya dan hampir kami gagal untuk menikah. Tapi saya memberikan kepastian, keyakinan kepada pasangan saya
untuk kita tetap memperjuangkan ini, dan kita yang akan jalani. Wow, dan akhirnya berhasil meyakinkan. Dan hasilnya meyakinkan, walaupun cukup berat. Oke. Walaupun cukup berat untuk diterima dari keluarganya, tapi kami harus, khususnya saya tetap berusaha untuk memperjuangkan itu dan meyakinkan mereka bahwa saya akan menjalani ini. Oke. Dan menikah. Dan kami menikah 2006. Kami menikah dan kami melangsungkan pernikahan. Ya. Selama itulah, dari titik itu 2006, kami harus menjalani proses yang begitu panjang. Oke. Karena belum pemberesan. Belum pemberesan. Dan apa ya, setelah sadar belum beres, apa yang Kak Jun lakukan? Kami sadari bahwa yang paling utama untuk mendapatkan keturunan bukan berarti semua itu gagal. Ya. Semua itu sia-sia, tidak. Karena ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada pemberesan yang harus kita selesaikan. Ya. Mungkin dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bersama dengan keluarga, ayah atau ibu kandung kita, mungkin ada konflik sebelumnya yang belum terselesaikan. Dan itu yang harus kami selesaikan. Dan Kak Jun datang nih ke ayah. Pada saat ayah atau papa yang sering kami panggil, dia datang ke Jakarta kebetulan. Kebetulan dia datang ke Jakarta, ini momen ini membawa tim. Ya. Kebetulan ayah adalah seorang pemain sepak bola, pelatih sepak bola. Dan dia membawa tim pada waktu itu dari Papua. Berada di kota Jakarta. Dan saya menyempatkan diri untuk bertemu dengan beliau. Dan harus bertemu. Dan kami berdua datang dengan satu keyakinan kami akan menyelesaikan masalah. Kak Jun ajak istri ya? Ajak istri saya. Menghadap berdua. Dan kami selesaikan di kamar beliau. Kami selesaikan dan kami bercerita, bercengkrama, menyelesaikan semua persoalan yang kami hadapi. Rasa sakit hati, unek-unek yang saya hadapi cukup lama, kekecewaan, kepahitan yang saya hadapi, saya keluarkan pada saat itu. Kebencian yang saya jalani pada waktu itu, saya keluarkan langsung. Saya keluarkan semua di depan orang tua saya. Saya ceritakan itu semua. Dan saat itu kami berdua menceritakan semuanya. Dan orang tua pun, khususnya papa, yang saat ini dia sudah tidak ada bersama dengan kita. Sudah dipanggil Tuhan. Sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya sangat ingin mau berbagi dengan cerita ini. Karena apa? Kalau kita ada penyelesaian, pasti ada jalan keluar di balik semuanya itu. Dan bagaimana perasaan papa pada saat itu ketika Kak Jun mengeluarkan semua unek-unek pada saat itu? Pastinya dia kaget. Karena dia berpikir kami berdua datang hanya untuk bertemu dengan beliau. Pastinya kaget. Tapi kami datang, kami dengan keseriusan, kami mau membicarakan sesuatu untuk kehidupan kami. Pada saat itu. Setelah kami menyelesaikan, bercerita, menyelesaikan semua persoalan kami, konflik kami. Dan disitulah kami berdoa bersama-sama. Kami menangis bersama-sama di situ, menyelesaikan semua persoalan. Kak Jun melepaskan pengampunan. Dari titik itu kami menyelesaikan semuanya. Saya lepaskan pengampunan. Kepahitan yang begitu panjang yang harus kami hadapi, khususnya buat pribadi saya. Saya lepaskan semua. Kebencian itu saya lepaskan semua. Sakit hati itu saya lepaskan semua. Saya selesaikan semua. Itu gak gampang loh. Sangat-sangat tidak gampang. Karena itu harus punya hati yang siap untuk menerima semua itu. Saya jalani itu semua. Hasilnya apa? Dan hasil dari pembicaraan kami setelah kami selesai, pasti ada ending ceritanya. Dari cerita yang kami alami,
setelah kami menyelesaikan semua konflik kami. Dan kami berdoa, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dari pertemuan itu, dan akhirnya juga ada pertemuan selanjutnya. Ya. Kami bertemu dengan orang tua, ya kalau bisa dipanggil nenek kami yang ada di Papua. Oh. Kebetulan dia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-88 tahun pada waktu itu. 88. Kami sekeluarga datang. Ya. Semua. Oke. Dan akhirnya perjalanan itu luar biasa. Tapi sebelum itu cerita yang sebelum kami harus berangkat ke Papua. Istri Kak Jun, istri saya, harus kembali dulu ke kampung halaman. Kenapa? Karena harus diobati, istirahat dulu di kampung halaman. Pada saat keguguran yang kelima kalinya itu. Jadi harus istirahat sebelum kami sama-sama berangkat ke Papua. Dan akhirnya setelah pulih, saya berangkat terlebih dulu bersama keluarga yang ada di Jakarta. Kemudian istri saya menyusul dari Manado menuju Jayapura, Papua. Kami bertemu di sana dan kami bercerita dengan nenek rindukan dari kami, seorang cucu. Ya, seorang cicit dari kami. Akhirnya saya berkata dengan gamblang, saya berkata dengan keyakinan iman, saya berkata bahwa nanti nenek akan gendong cucu. Setelah saya berkata demikian, 4-5 hari kemudian kami balik lagi ke Jakarta. 1 bulan saja. Tuhan cuma butuhkan 1 bulan saja. Akhirnya istri saya mengandung. Dan itu ya ke-6 kalinya. Nah, dari yang ke-6 kalinya itu, saya sempat belum meyakinkan diri saya. Ini jadi nggak nih? Jadi atau tidak. Karena dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya itu. Dari peristiwa-peristiwa sebelumnya itu. Yang membuat saya yakin atau tidak. Jadi sempat ragu ya? Sempat ragu. Pada bulan yang ke-7 dari kehamilan istri. Dan di situ saya mulai percaya. Ini yang terbaik yang Tuhan kasih. Karena nyampe nih sampai bulan ke-7 ya? Sampai bulan yang ke-7. Nyampe. Jadi nih. Sebelum-sebelumnya cuma 3-4 bulan ini. 3-4 bulan hilang, 3-4 bulan. Tapi yang ini sudah 7 bulan. Saya yakin ini yang Tuhan kasih dan yang terbaik. Akhirnya lahirlah. Seorang putri. Yang sangat luar biasa yang Tuhan kasih buat kami. Berarti setelah melakukan pemberesan, pengampunan, betul, Tuhan berperkara ya? Ya, karena itu yang paling terpenting. Berarti selama ini yang menghambat berarti kepahitan itu ya? Ada hal-hal itu yang kekecewaan itu yang membuat akhirnya berkat Tuhan itu tertutup ya? Betul sekali. Itu yang membuat kita tidak akan pernah bisa melihat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Itu yang akan membuat kita akhirnya terkekang dengan yang namanya sakit hati, kecewa, kepahitan itu. Sehingga kita tidak akan pernah bisa melihat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Setelah itu semua dibereskan, diselesaikan, clear, disitulah Tuhan bukakan semuanya. Dengan 5 tahun itu kami harus punya cerita yang dibilang manis, pahit, sangat-sangatlah pahit. Tapi kami harus tetap jalani. Seorang anak perempuan ya? Seorang anak perempuan. Dan bagaimana akhirnya, ini sukacita yang luar biasa ini ya? Pastinya. Sangat-sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kami mendapatkan anak yang kami idam-idamkan. Selama 5 tahun, akhirnya hadir dalam rumah tangga kami. Dan satu kebanggaan luar biasa. Seperti itu cerita kami. Dan setelah Tuhan berikan anak pertama, punya kerinduan. Anak kedua? Sangat-sangat sulit untuk diceritakan ini kembali. Karena proses yang cukup panjang itu tadi yang membuat kami sebenarnya masih tetap bertahan dengan anak yang pertama saja. Gitu. Dengan anak pertama aja. Kami tetap bertahan karena dengan peristiwa-peristiwa yang berjalan itu yang membuat kami untuk berpikir 2 kali.
untuk mendapatkan anak kedua atau menginginkan anak kedua, kami berpikir kembali karena perjalanan yang cukup panjang itu yang membuat kami untuk berpikir kembali. Ya. Jadi benar-benar punya satu aja puji Tuhan gitu ya, Kak? Puji Tuhan. Sangat-sangat bersyukur akhirnya orang-orang yang tadinya menceritakan sesuatu yang membaik tentang kami buktikan itu bahwa ya, Tuhan itu punya kuasa. betul. Tuhan punya kendali untuk memegang semua itu. Ya. Kalau walaupun sempat kami lemah dengan perkataan orang, tapi karena kami kuat karena perkataan Tuhan. Ya. Itu yang membuat kami tetap kuat. Wow. Untuk jalani itu semua. Ya. Tapi dari hati yang terdalam rindu. Pastinya dong. Pastinya ada kerinduan untuk mendapatkan anak kedua bagi kami. Dan dia juga rindu punya adik gitu kan, pasti. Ya, perjalanan waktu. Dia juga pengen ada teman dalam dia bermain. Pastinya dong. Oke. Dan akhirnya bergumul kembali. Bergumul kami kembali jalani lagi hari-hari kami. Sempat terjadi peristiwa yang sangat mencengangkan bagi kami. Sempat Tuhan titipkan kembali dalam kandungan istri kami. Oke. Setelah kelahiran anak pertama, berjalan kurang lebih 2-3 tahun. Isi kembali. Dan kami tidak mengetahuinya. Oh, nggak tahu nih ceritanya. Kami tidak tahu. Akhirnya, itu istri bersama dengan anak kami yang pertama, kurang lebih usia anak kami 1 tahun atau 2 tahun, sempat pulang dulu ke kampung halaman. Di Sulawesi Utara. Di Manado, istri bersama anak kami yang pertama kami pulang. Dan kami pulang bersama-sama. Dan setelah dia kembali, orang tuanya sempat berkata, kok ada sesuatu yang berbeda dari wajahnya. Mungkin sakitkah atau apa. Akhirnya orang tuanya kasih minuman-minuman kesehatan. Seperti jamu lah. Jamu. Tetapi tidak ada perubahan. Sepertinya ada sesuatu. Sesuatu. Tapi itu tidak pernah kami pikirkan. Dan itu juga tidak sempat terbersit dalam pikiran istri bahwa ada seorang anak dalam kandungannya pada waktu itu. Setelah tiba kembali pulang dari kota Manado dan kembali ke Jakarta. Kebetulan kami tinggal di salah satu tempat di mana kami waktu itu sempat bekerja membantu seorang pemain musik, pemusik. Kami tinggal di lantai 4. Ketika istri saya turun dari lantai 4, itu terjadi pendarahan. Dari lantai 4? Dari lantai 4 terjadi pendarahan. Saya sempat kaget ada apa. Dan akhirnya kami bergegas menuju ke rumah sakit Islam di Cempaka Putih. Kami sempat periksakan. Ternyata di dalam kandungan istri saya sudah ada bayi sebenarnya. Kurang lebih 3-4 bulan. 3-4 bulan kalau tidak salah. Ada bayi dalam kandungan. Tetapi detaknya tidak lagi berdenyut. Jadi ada kandungan, jadi ada bayi yang mati di dalam kandungan. Jadi di rumah sakit tersebut dikurek berarti? Di rumah sakit tersebut diberikan tindakan untuk segera dikuret. Tetapi saya berpikir kembali, bercerita dulu dengan istri, saya bilang, kita kembali dulu ke rumah, kita berdoa dulu. Jadi belum sempat dikuret? Belum sempat dikuret. Pulang ini? Kami pulang, kami dikasih obat dari dokter. Dikasih obat, kalau obat ini tidak bereaksi, segera dikuret. Ternyata setelah diminum dan tidak ada reaksi. Dan tidak keluar juga. Jadi harus ditindak. Dan kami bertindak dan saya ambil keputusan. Kembali ke Bandar Lampung, tempat di mana dokter pertama, anak kami yang pertama. Kembali lagi periksa di sana. Dan ternyata itu sudah mati di dalam kandungan. Dan harus segera dikuret. Jadi dikuretnya di sana? Akhirnya dikuretlah di Lampung.
Perjalanan sangat panjang kembali kami harus lewati. Ini terjadi lagi ya? Terjadi lagi. Tapi yang ini dikuret. Ini dikuret. Yang sebelum-sebelumnya kan kebuang begitu aja. Begitu saja. Dan ini harus dikuret. Akhirnya saya tidak ikut bersama dengan istri. Oh, nggak ngelihat pada saat itu? Saya tidak mendampingi? Tidak mendampingi. Akhirnya istri bersama dengan anak kami yang pertama yang pergi dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang tidak sehat sebenarnya. Anak kami masih usia yang sangat kecil pada waktu itu, masih umur 4-5 tahun. Ya. Harus ikut bersama dengan mamanya. Mamanya dalam kondisi yang kurang sehat. Ya. Tapi dia harus pergi bersama dengan menemani mamanya. Wow. Akhirnya sampai di Lampung. Ya. Tinggal di tempat orang tua. Ya. Akhirnya harus segera dikuret. Dan puji Tuhan, proses kuret itu berjalan dengan baik. Wow, puji Tuhan. Puji Tuhan, berjalan dengan baik. Ya. Tapi ya pasti sedih ya. Aduh, kenapa pasti sedih. Kenapa begini lagi? Kenapa gitu begini ya? lagi? Setelah peristiwa ini, tidaklah lagi terpikir untuk terbesit dalam pikiran untuk mendapatkan anak kedua. Atau mencari anak kedua. Udahlah, ini udah. Sudahlah. Kasihan saya istri sangat juga kasihan ya. ke istri. Iya, tubuhnya kasihan ya. Kasihan ke istri. Iya, udah berkali-kali. Saya belajar dari situ. Sudah. Mungkin Tuhan izinkan bagi kami untuk seorang anak perempuan ini saja. Untuk kami rawat baik. Iya. Kita bimbing baik. Iya. Dalam hubungan kami suami istri. Iya. Udah lebih dari segalanya lah punya satu. Udah lebih dari cukup sebenarnya. Betul. Tapi itulah perjalanan kehidupan kami yang cukup luar biasa. Iya. Dengan perjalanan waktu itu. Iya. Dan bagaimana? Isi lagi nggak? Wow, ini sebenarnya sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan. Ya. Jarak antara anak kami yang pertama dengan anak kami yang kedua, itu jaraknya cukup jauh. Oh. 7 tahun. Oh, berarti setelah 7 tahun? Setelah 7 tahun, setelah anak kami yang pertama lahir, 7 tahun kemudian. Yang kami tidak pikirkan, yang kami tidak pernah berpikir untuk mendapatkan lagi atau mendapatkan anak kedua atau mencari anak kedua. Tapi Tuhan titipkan anak itu dalam kandungan istri kami. Wow. Dan berhasil dia ya? Berhasil, tapi ada proses lagi. Proses yang cukup luar biasa. Waduh, banyak sekali prosesnya Kakak Ju. Prosesnya cukup luar biasa. Proses yang cukup luar biasa. Tuhan titipkan anak kami yang kedua. Dalam kandungan baru 2 bulan, istri harus menjalani operasi. Loh, ada kista di antara di antara payudara. Di antara payudara itu ada kista yang sangat-sangat menyakitkan. Di saat dia untuk tidur, dia tidak bisa leluasa untuk bergerak. Sangat-sangat sakit. Dan saat itu kandungan istri kami jalan 2 bulan. Wah, ini gimana nih? Harus operasi sementara lagi mengandung. Ini resiko tinggi sebenarnya. Resiko sangat tinggi. Resiko sangat tinggi. Dan bagaimana keputusan Kak Jun sebagai suami, sebagai kepala keluarga? Pada saat itu kami berjalan, melangkah dengan iman saja. Dan kami bertemu dengan salah satu dokter yang luar biasa. Kebetulan kami bergereja dan bertemu dengan seorang dokter yang Tuhan titipkan. Ya mungkin Tuhan izinkan bisa bertemu dengan dokter yang sangat luar biasa. Kami bicara dan bertemu. Dokter bilang segera harus dioperasi karena sudah cukup ada pembengkakan yang udah begitu radangnya udah sangat luar biasa. Waduh. Tapi dokter tidak tahu, dokter tidak mengetahui kalau sementara istri saya sedang mengandung. Oh, setelah pemeriksaan itu baru kami beritahukan kepada dokter, dokter kalau memang ini harus dioperasi, tapi istri sedang mengandung. Dokter mengalami kebingungan. Dokter bingung nih. Dokter bingung dong. Ini soalnya kandungannya masih muda. Masih sangat muda. Akhirnya dokter memberikan kami jalan, coba berkonsultasi dengan dokter
kandungan. Dokter bedah yang pada waktu itu memberikan kami jalan, berkonsultasi dengan dokter kandungan di Rumah Sakit Santo Carolus pada waktu itu. Dan akhirnya ke sana. Akhirnya kami pada saat itu juga, setelah periksa dari dokter bedah langsung memerintahkan kami untuk bertemu dengan dokter kandungan. Kami langsung pergi ke dokter kandungan. Dan sebelum kami bertemu dengan dokter kandungan, kami harus mendaftarkan terlebih dulu. Dan riwayat itu harus diceritakan lebih dulu. Ini riwayatnya banyak sekali. Riwayatnya harus diceritakan dulu. Dan setelah riwayat itu kami ceritakan, dokter sebelum kami bertemu dokter kandungan, dokter jaga itu sempat tercengang. Tercengangnya, Bu, ini beneran atau bagaimana, Bu? Karena kami menceritakan sudah 5-6. Iya, 6 kali. Kami keguguran. Kami ceritakan di situ. Dan dokter jaga yang membawa waktu itu sementara ini dia kebingungan. Bu, ini serius? Dan kami jawab, serius, ini terjadi bagi kami. Dokter kaget. Dokter kaget. Dan itu terjadi. Kita tidak bisa menutup itu semua. Ya, riwayatnya begitu. Riwayatnya seperti itu. Dan kita harus ceritakan supaya mereka tidak salah dalam menangani. Mengambil tindakan. Dan akhirnya apa yang mereka putuskan? Kami ketemu dengan dokter kandungan. Kami bercerita. Dan dokter sendiri melihat ada benjolan itu. Dan ada kista itu. Dan dokter bilang, tidak bertele-tele dokter yang kami jumpai. Ya. Dokter kandungan langsung berkata, operasi aja. Jangan takut, operasi aja. Wow. Di situ kami kuat. Kami kuat. Iman kami kuat. Cuman akan bertolak belakang. Karena ada kandungan. Mungkin dokter berkata demikian. Dia seorang dokter. Ya. Ya kan? Ya. Tapi kami tetap memperkuat iman percaya kami. Bahwa Tuhan sudah siapkan orang-orang yang terbaik. Untuk kami jumpai. Dari dokter bedah sampai dokter kandungan. Memberikan kami kepastian yang sungguh luar biasa. Ya. Dan akhirnya kami melangkah. Dan untuk segera dioperasi. Dan operasi. Apa yang terjadi? Setelah dioperasi, hasil observasi dari daging itu, ada waktu cukup 1 minggu, apakah dia jinak atau tidak. Atau dia aktif atau tidak. Dari daging yang setelah dioperasi. Setelah kami ke dokter, puji Tuhan. Semua baik-baik saja. Semua hasil dari observasi itu baik-baik saja. Ada satu cerita lagi. Kandungan anak kami bagaimana? Iya. Yang pastinya seperti itu dong. Iya, karena operasi berjalan lancar nih. Operasi berjalan lancar. Tapi anak kami dalam kandungan ini bagaimana? Keganggu nggak? Keganggu atau tidak? Kami melangkah dengan iman. Kami ketemu lagi dengan dokter kandungan. Dokter kandungan berkata, yang menguatkan kembali iman kami, anaknya baik-baik saja. Puji Tuhan. Padahal itu resiko tinggi sebenarnya. Resiko sangat tinggi. Tetapi itulah tangan Tuhan. Tuhan buat luar biasa. Kalau kita mau jalani prosesnya Tuhan, endingnya itu kemenangan yang indah. Lahirlah anak kedua. Dengan selamat dan luar biasa. Besar. Tanpa kekurangan apapun ya. Sempurna. Kekurangan apapun. Yang walaupun dokter anestesis berkata bahwa kalau ibu disuntik seluruh tubuh, anaknya juga akan tertidur. Pada waktu mau dioperasi. Oh iya, pengaruh ya. Karena kan operasi harus obat yang masuk kan. Ada obat yang masuk kan. Aduh. Itu sempat goyang juga. Tapi kami tetap berdoa. Kalau semuanya seizin Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Jadi waktu anestesi memang yang seluruh tubuh ya? Pingsan seluruh tubuh ya? Ya. Dan dia ikut tertidur gitu ya? Ikut tertidur. Wow, dan itu nggak kenapa-napa? Tidak kenapa-kenapa. Itu kalau bukan Tuhan, aduh. Kalau bukan Tuhan, mungkin kami akan mengalami sesuatu kekecewaan kembali. Yeah. Tapi karena seizin Tuhan, Tuhan buat luar biasa. Karena kan tidak mungkin dioperasi dalam keadaan hidup ya. Iya. Rasa takut pasti ada. Sakit banget pastinya.
Dan rasa takut pasti ada. Dan tidak bisa bagian yang sakit aja yang mau dioperasi nggak bisa ya, memang harus seluruh tubuh. Harus seluruh di anestesi gitu ya. Menurut dokter harus begitu. Amazing. Itulah perjalanan kehidupan kami. Wow, dan lengkap sudah rumah tangga Kak Junior Marwanaya dengan 2 orang anak, cewek dan cowok ya. Ini 2 anak yang luar biasa. Yang Tuhan titipkan kepada kami. Perjalanan yang cukup panjang sekali. Perjalanan yang cukup panjang. Tetapi ketika kita mau berserah kepada Tuhan, disitulah Tuhan berkarya. Betul sekali. Terima kasih Kak Junior buat kesaksian yang sangat luar biasa ini. Terima kasih banyak. Buat Bapak Ibu teman-teman dimanapun kalian berada, kuasa Tuhan itu masih ada. Yang sedang menantikan mujizat dari Tuhan untuk keturunan. Percaya aja. Jangan ragu, percaya aja. Ya. Jangan dengerin apa kata orang ya yang melemahkan imanmu. Ya. Baca Alkitab dan baca terus Alkitab supaya kau dikuatkan. Supaya kau bisa mengalami mujizat Tuhan. Sama seperti Kak Junior juga mengalami mujizat Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memberikanmu keturunan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kandungan lemah atau apapun itu, ada kista miom, apapun itu yang menghalangi untuk punya keturunan. Ya, dengarkan baik-baik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Dia sanggup memberikanmu keturunan. Selesaikan apa yang perlu diselesaikan. Kalau ada kekecewaan, ya, kepahitan seperti Kak Junior, kepahitan, kekecewaan kepada papa, akhirnya diselesaikan. Selesaikan. Mungkin itu penghalang berkat Tuhan. Betul sekali. Itu yang menghalangi untuk engkau mendapatkan keturunan. Selesaikan. Kau harus berbesar hati mendatangi papa atau mama atau kepada siapapun kau sedang kepahitan. Supaya berkat Tuhan tidak terhalang. Apapun yang keterikatan akan dosa juga diselesaikan semuanya. Supaya benar-benar kuasa itu kau alami. Wow. Thank you Kak Junior. Sama-sama. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi Bapak Ibu, mari bergabung. Yang rindu bersaksi di podcast Kana, Bapak Ibu boleh DM kami lewat Instagram ataupun TikTok Dulos Production. Persyaratan yang pertama, tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya. Persyaratan yang kedua, kesaksian hanya seputar pernikahan. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi 2, tapi 1. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan, tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan, tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama, tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada 2. Yang pertama, sendiri seumur hidup. Yang kedua, berdamai dengan pasangan. Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Sampai ketemu lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.